Ada satu kesan dalam perjalanan saya yang lumayan besar dan penting, di mana di saat itu saya sangat merasakan, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara dua arah. Artinya, saya menanyakan sesuatu ke Tuhan, dan Tuhan menjawab pertanyaan saya. Dan jawaban itu saya dapatkan dalam waktu yang relatif cepat, yaitu hanya beberapa hari terhitung dari waktu saya bertanya. Kejadiannya sekitar tahun 2011. Pada waktu itu, saya sedang bekerja di salah satu perusahaan konsultan di bidang teknologi di luar negeri. Dan sebagai tambahan info, karena pekerjaan itu, saya mendapatkan izin tinggal di negara tersebut dan saya sudah bekerja beberapa tahun di sana. Suatu saat ada lintasan yang muncul di hati, suatu pertanyaan. Dan buat saya, pertanyaan itu penting, yaitu apakah hidup yang saya jalani selama ini on track atau baik dan diridhoi oleh Tuhan, atau malahan sebaliknya, menyimpang jauh dari track. Tentunya ada konsekuensinya masing-masing dari dua situasi itu. Tapi sebelum ke situ, yang lebih penting adalah pada waktu itu ya, apa yang harus saya lakukan? Atau bagaimana cara saya mendapatkan jawabannya? Satu ide muncul, bahwa saya harus menanyakan ini langsung ke Tuhan. Tanda kutip ya, langsung ke Tuhan. Pikir saya saat itu, hal itu juga bisa menjadi momen di mana saya bisa berinteraksi dengan Tuhan dengan jelas, di mana saya bisa melakukan tanya jawab, tanda kutip ya, ke Tuhan. Dan saat itu muncul pemikiran lain, mesti ada hal penting yang dipertaruhkan. Kembali lagi di sini tanda kutip ya, dipertaruhkan. Artinya yang akan terkena efek langsung. Ya, jadi yang saya pertaruhkan adalah kelanjutan dari pekerjaan saya di luar negeri tersebut. Hanya untuk mendapatkan jawaban itu. Jadi cerita detailnya adalah begini. Awalnya saya definisikan dulu cara atau aturan mainnya. Yaitu saya akan resign dari pekerjaan saya saat itu, kemudian saya tidak akan mencari pekerjaan baru. Nah, di sini titik pentingnya. Apakah saya akan mendapatkan pekerjaan baru atau tidak? Dan jika iya, seberapa cepat saya mendapatkan pekerjaan baru tersebut? Dan itu adalah bentuk jawaban yang akan saya tunggu. Mulailah saya melakukan rencana itu. Tanggal 1 di bulan itu, saya ajukan surat resign. Dan setelah mengajukan surat resign tersebut, saya mulai menunggu jawaban dari Tuhan. Oh ya, ada 1 bulan notice. Jadi saya masih perlu bekerja 1 bulan terakhir, terhitung tanggal resign di perusahaan itu. Biasanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda dan melakukan handover atau serah terima ke penggantinya. Setelah itu, setelah 1 dan 2 hari berlalu normal ya, tiba-tiba ada teman dari perusahaan lain, udah lumayan lama tidak kontak. Dia telepon saya. Setelah berbasa-basi, bertukar kabar, nah, satu hal yang tidak saya duga, di akhir percakapan, tiba-tiba dia memberitahu
kalau di perusahaannya ada lowongan pekerjaan. Dan kalau saya tidak keberatan, dia minta resume saya. Di sini saya berpikir, saya sama sekali tidak menanyakan tentang lowongan pekerjaan ke dia. Dan di sini dia juga yang meminta saya untuk mengirimkan resume. Di titik ini saya hanya pasif. Artinya masih sesuai dengan aturan mainnya. Akhirnya saya kirimkan resume itu ke teman saya. Setelah beberapa hari berlalu, teman saya update lagi kalau semua proses sudah selesai. Dan saya diminta untuk datang ke perusahaannya dia untuk menandatangani surat kontrak kerja. Di hari berikutnya, saya datang ke sana. Paling tinggal sedikit negosiasi tentang kapan mulai bekerja, yang di-set tanggal 1 bulan berikutnya, dan beberapa hal teknis lainnya. Dan ditutup dengan saya menandatangani surat kontrak kerja tersebut. Setelah tanda tangan, artinya saya resmi mendapatkan pekerjaan baru. Dan itu terjadi terhitung 1 minggu setelah saya resign. Dan momen itu saya masih sangat ingat. Setelah saya melangkah keluar dari kantor tersebut, di sepanjang jalan, hati saya berdebar-debar, campur aduk. Oh, saya telah mendapatkan jawaban. Oh, Tuhan telah menjawab pertanyaan saya. Oh, saya telah melakukan suatu proses tanya jawab dengan Tuhan. Oh, momen ini sangat mengharukan. Tuhan menjawab pertanyaanku. Dan ini adalah salah satu interaksi yang paling saya rasakan selama ini. Dan prosesnya cukup cepat. Hanya dalam waktu 1 minggu, saya mendapatkan jawaban. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih yang terbaik kepada Tuhan. Bagian ini ya, refleksi ayat. Jadi ada satu ayat yang berkaitan dengan cerita tadi, yaitu Quran surat 42 ayat 51. Artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan. Lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana. Artinya dari kejadian yang tadi itu, dan dari ayat ini, interaksi antara manusia dan Tuhan bisa terjadi melalui beberapa cara. Dan cara yang saya alami waktu itu, atau yang saya lakukan waktu itu, adalah cara yang nomor 3, yaitu dengan mengutus utusan. Di sini utusan, tanda kutip ya, adalah orang-orang di sekitar kita atau kejadian-kejadian yang didatangkan kepada saya sebagai bentuk dari jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan saya.